Oke, shalom saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Bagaimana kabarnya? Aduh, semuanya ini masih ngantuk atau capek ya kerja. Saya kerjain di sini soalnya. Bapak Ibu kerjain di sana ya, gitu ya. Oke. Nah, supaya capeknya itu agak-agak hilang ya. Saya ngajak semua itu berdiri dulu. Kita kasih tos kiri kanan kita, bilang Tuhan Yesus baik. Ya. Jadi selelah apapun kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita ya. Apapun kita lakukan. Dan itu harus bawa semangat untuk kita semuanya ya. Yes. Good. Semuanya sudah mulai tersenyum. Kalau semuanya sudah tersenyum, kita sama-sama nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Semua tepuk tangan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, lapangnya dengan pujian. Tahu hari ini harinya ku bersuka sebagai hadiratmu. Ya hadiratmu, ya hadiratmu, oh ya hadiratmu. Ku bersuka sebagai hadiratmu. Hadiratmu, oh hadiratmu. Ku bersuka sebagai hadiratmu. Kita ulangi dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai hadiratmu. Hadiratmu, oh hadiratmu. Ku bersuka sebagai hadiratmu. Hadiratmu, oh hadiratmu. Ku bersuka sebagai hadiratmu. Sekali lagi Dia hadiratku. Hadiratku, oh hadiratku. Ku bersuka sebagai hadiratmu. Hadiratku, oh hadiratku. Ku bersuka sebagai hadiratmu. Ku bersuka sebagai hadiratmu. Sekali lagi ku bersuka sebagai hadiratmu. Sebagai hadiratmu. Tepuk tangan semua Tuhan. Oliver, bukan lagu ya. Jangan bingung kan? MC, iya saya MC betul. Kamu gitu. Coba pembuka. Kenapa? Gak apa-apa? Aman ya? Oke. Saya jadi takut, kamu takut, saya takut ini. Mau di sini? Boleh. Tapi pelan gitu ya. Baik, sebelum kita mulai persekutuan malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Bapa yang di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar lagi kami akan bersekutu bersama dalam persekutuan Musa. Kiranya setiap firman yang disampaikan maupun pesan yang dibagikan kepada setiap kami itu dapat tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan yang beracara, Tuhan yang memberkati malam ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Oliver. Kamu jangan takut, saya ikut takut nanti lihatnya ya. Oke, silakan duduk ya Bapak Ibu Saudara. Saya agak bingung, saya mau panggil Bapak Ibu Saudara atau saudara aja gitu. Saudara aja. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan 10 game untuk kita main. Cuma waktunya terlalu mepet, jadi kita nggak main game. Jadi kita akan banyak diskusi katanya hari ini ya. Maka dari itu kita mempersiapkan hati kita gitu ya. Nah, saudara-saudara tahu ya dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa kamu harus mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan, harus jadi ibadah yang sejati. Ibadah sejati itu berarti tidak boleh memisahkan antara satu bagian yang lain, entah itu kaum kerja, entah itu pelayanan, jangan dipisahkan gitu. Pekerjaan dan pelayanan kamu harus asingkan semuanya sebagai ibadah untuk Tuhan gitu. Oh ya, by the way, kita ada pelayanan. Sekaligus ya.
Jadi ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Kolektor ya. Kita akan isi kolektor. Sekaligus kita juga akan bersiapkan diri juga untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga materi yang akan disampaikan hari ini. Dan nyanyi bersama-sama betapa hatiku. Oke, shalom teman-teman semua. Teman-teman, biar saya sama-sama mudanya ya. Saya tuh juga heran loh, ini persekutuan Musa gitu ya. Tapi kok yang dipanggil orang tua ya. Jadi saya nggak ngerti juga nih maksudnya apa. Oke, jadi sesuai apa SMS kok SMS ya. Dari orang tua tuh ngomongnya SMS ya. Sesuai WA yang dikirim sama Agus. Diminta untuk men-sharingkan sesuatu ya, karena ini sifatnya sharing, jadi saya mencoba untuk tidak terlalu deep ke materinya, tapi mencoba untuk melihatnya sebagai bagian dari sharing. Nah, karena sharing mungkin ya, mencoba mencari contoh-contoh yang mungkin pernah saya alami gitu ya. Kalau melihat temanya sendiri ini juga saya sangat menantang gitu. Kenapa? Karena istilah ini saya baru dengar setelah di WA oleh Agus. Sehingga saya sendiri mencoba mencari sebenarnya di balik kata worship ini apa ya? Ada work tapi ada ship-nya gitu ya. Ini sesuatu yang menurut saya bagi saya juga baru. Jadi ketika saya mencoba melihat lebih dalam, oh ya ada hal-hal baru yang juga saya pelajari yang mungkin bisa saya sharingkan untuk teman-teman semua hari ini. Tetapi sebelum kita masuk ke worship, menurut teman-teman tuh apa tuh bekerja itu? Bekerja itu apa sebenarnya? Kenapa kita harus bekerja gitu? Dan kalau kita bekerja itu bagi kita itu sesuatu yang seperti apa ya? Kan ada orang yang ngomong, waduh setiap hari kerja keras sebagai kuda gitu ya. Dari kita itu dilahirkan tuh kayaknya ditakdirkan untuk bekerja gitu. Kenapa? Karena kan di sekolah yang pinter gitu ya. Kalau udah pinter kenapa? Ya supaya nanti bisa sekolah yang tinggi. Kalau sekolah tinggi kenapa ya? Nanti supaya kita bisa bekerja dengan baik gitu ya.
Loh kok kenapa kalau bekerja dengan baik gitu? Ya bekerja itu banyak dimensinya sih. Tetapi tentu saja banyak orang melihatnya bagaimana kita memperbaiki kehidupan di dunia ini sebenarnya. Jadi ketika kita ngomongin kerja itu kayaknya kok selalu dihubungkan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan kita saat kita lahir sampai nanti kita pulang. Nah bekerja itu adalah bagian yang apa ya? Sebagian besar hidup kita itu ada di dalam kondisi itu, betul tak? Ini ada yang masih sekolah atau sudah kerja semua? Oh iya, nah ini sekolah kehidupan ya, yang nggak lulus-lulus. Kalau sekolah kehidupan nggak lulus-lulus ya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Sharing dong, sharing. Kan udah pada kerja. Kenapa sih kalian kerja gitu? Kenapa nggak usah aja gitu misalnya? Loh, kenapa sih kok pengennya nggak usah gitu? Kenapa sih pengennya nggak usah? Terus kalau nggak kerja ngapain? Ya kalau masih SD ya kan kalau kerja nggak bisa main gitu ngomongnya gitu ya. Nggak bisa bermain gitu. Sampai SMA, sampai kuliah ya kan waduh. Ya ini mainnya berhenti dulu, sekarang waktunya kita bekerja. Karena apa? Seringkali ya memang pada akhirnya menjadi alasan adalah alasan ekonomi kan ya. Kita kan harus melanjutkan hidup. Yang membiayai kita juga ada batasnya loh. Orang tua pada saatnya pasti akan berhenti bekerja. Penghasilannya ikut berhenti, ya kita kalau sudah bisa bekerja tentu kita bekerja untuk melanjutkan kehidupan. Bagian dari itu gitu ya. Dan saya kira itu hal yang normal karena memang dari zaman kuno pun seperti itu, walaupun zaman kuno nggak pakai sekolah ya. Misalnya orang tuh kalau dulu kan dilahirkan, kalau zaman berburu ya semua orang berburu. Supaya apa? Bertahan hidup gitu. Kalau kemudian muncul teknologi bercocok tanam, mereka bercocok tanam ya mulai bisa berproduksi kan. Kalau berburu itu kan nangkep ikan dimakan ya, nangkep hewan dimasak dimakan. Tapi kalau begitu ada teknologi bercocok tanam, nah disitulah mulai berkembang terus muncul ilmu ekonomi. Tapi kalau ngomong ilmu ekonomi itu sebenarnya kan ngomongnya oikos dan nomos itu ngatur rumah tangga sebenarnya. Jadi supaya apa ya? Tata laksana kehidupan lah sebenarnya seperti itu. Nah, teman-teman yang kadang-kadang kalau kita ngelihat ya apalagi sekarang tuh kayak di TikTok, di Instagram gitu ya. Bekerja itu kayak sesuatu yang mengerikan nggak sih? Apa sih yang diomongin orang-orang bekerja itu apa sih? Misalnya apa? Lingkungannya toksik lah, atasannya toksik lah. Kerja dari pagi sampai malam, besok tidur balik kerja lagi sampai malam lagi gitu. Nah, apakah kemudian dunia kerja itu menjadi sesuatu yang memang dalam tanda kutip sangat duniawi gitu. Secara tidak sadar kita itu terus memisahkan bekerja ini dengan kehidupan yang lebih rohani, kehidupan yang lebih kayak rohani itu sesuatu dunia yang lain di luar apa yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu gak sih? Jadi kita kalau ke gereja hari Minggu itu rasanya ayem, tentrem gitu ya. Nanti kalau udah Minggu malam bangun tidur, aduh Senin lagi, nunggu hari Minggu lagi gitu. Itu kan omongan di luar kayak gitu kan ya. Jadi kayak kita itu mencoba memisahkan antara sesuatu yang sakral dengan sesuatu yang duniawi sebenarnya gitu. Nah ini yang kalau saya mencoba membaca buku ini, Jordani Worship itu sebenarnya satu persepsi yang nggak tepat gitu. Kita memisahkan kehidupan duniawi kita dengan kehidupan kerohanian kita. Karena sebenarnya nggak seperti itu. Karena satu, kalau kita melihat bekerja sebagai bekerja, kadang-kadang ya memang hidup kita tuh hanya untuk bekerja. Bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja sebenarnya. Pertanyaannya kan itu ya. Kita tuh bekerja untuk hidup atau hidup kita untuk bekerja. Nah, kalau hidup kita untuk bekerja mungkin barangkali terus memunculkan sikap-sikap yang workaholic. Kadang orang kan mempunyai impian yang besar gitu. Jadi hidupnya hanya untuk bekerja. Tetapi bukankah tujuan hidup kita itu bukan untuk bekerja dong? Jadi bekerja itu adalah sarana bagi kita untuk menjalin kehidupan kita. Maka kita bekerja untuk hidup salah satunya. Tetapi apakah sesederhana itu? Nah ini yang mau dibahas di tema kita hari ini. Apakah bekerja itu memang untuk hidup? Dan apakah hidup itu sesimpel kita mencukupkan kebutuhan kita dengan mencari nafkah kan gitu ya? Bicaranya kan tentang nafkah. Kalau kita punya nafkah, kita bisa mempunyai penghasilan dan penghasilan ada daya beli kan sebenarnya. Kalau di ilmu ekonomi ngomong orang kalau punya daya beli dia bisa menukarkan daya belinya dengan kebutuhan, berbagai macam kebutuhan
Bahkan kalau itu besar, bisa memenuhi keinginan-keinginan gitu, yang mungkin nggak kita butuhkan. Nah, keinginan-keinginan itu yang kadang-kadang disebut orang sebagai kenikmatan gitu kan ya, bukan sebagai kebutuhan mendasar. Nah, yang saya baca di sini memang yang menarik, konsep worship itu sebenarnya work to worship. Ya, work to worship. Jadi sebenarnya bekerja itu adalah sebuah penyembahan juga ternyata. Ada dua dimensi di sini, bahwa tujuan dari kita bekerja itu ya bukan hanya nafkah, karena bekerja itu sebenarnya juga bagian dari kehidupan rohani kita gitu. Kalau kita melihat konsep worship ini, makanya tadi seperti disampaikan oleh Leo, sebagai dasar kalau kita bicara tentang Roma 12 ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa hidup kita ini kan sebenarnya menjadi persembahan gitu ya. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi kehidupan kita seutuhnya gitu ya, jasmani, rohani, semuanya itu diperuntukkan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara kekudusan pun konteksnya adalah seluruh hidup kita. Jadi tidak bijak juga sepertinya kalau kita memisahkan antara tadi dunia yang duniawi dan dunia yang rohani gitu ya. Jadi adalah tanggung jawab pribadi kita sebagai seorang Kristen untuk hidup sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga bekerja itu ya ada di dalam konteks itu. Karena itu saya mencoba menggali lebih dalam tentang tema ini, supaya kita bisa melihat bahwa dunia dan yang rohani itu bukan kayak yin and yang gitu ya. Bukan kayak dua bagian yang saling melengkapi. Tapi sebenarnya itu adalah satu kesatuan gitu ya. Jangan sampai kita mempunyai persepsi bahwa ibadah kita, pelayanan kita itu adalah kompensasi dari kehidupan kita di luar pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kesehari-hari, supaya kita nggak gila aja gitu. Tahu maksud saya ya? Supaya apa? Karena kita merasa hidup kita di luar itu berat. Kalau hari Minggu itu kita mencari ketenangan. Ini adalah sebuah keseimbangan hidup saya gitu. Keseimbangan hidup di mana saya bisa menjadi diri saya yang lain di hari Minggu, di hari pelayanan saya, di luar pekerjaan kita sehari-hari. Nah, ketika kita melakukan pemisahan seperti ini, dikatakan bahwa hal ini menjadikan kita memilah-milah kehidupan kita gitu. Ya, memilah-milah kehidupan kita. Padahal kita tahu Tuhan itu sebenarnya peduli di seluruh aspek kehidupan kita gitu. Bahkan Tuhan sendiri, kalau kita baca di Kejadian 1, Tuhan itu, Alkitab itu dimulai dengan Tuhan yang bekerja kan. Menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya, dan menciptakan manusia. Dan ketika manusia itu diciptakan, manusia itu direkrut menjadi apa? Rekan sekerja Allah kan. Karena apa? Ketika dia diciptakan, dia ditempatkan di Taman Eden untuk apa? Untuk mengelola taman itu. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara tentang pekerjaan, dari apa yang kita baca dari firman Tuhan, yang dikatakan adalah sebenarnya pekerjaan itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia karena di situ kita itu diajak menjadi rekan sekerja Allah untuk mengelola ciptaan sebenarnya. Mengelola ciptaannya gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan jadi Adam itu kan menyenangkan sekali gitu ya. Dia bekerja di Taman Eden, menjalani kehidupan yang mengikuti kehendak Tuhan untuk mengelola taman itu. Nah di sini kita bisa melihat perspektifnya bahwa sebenarnya bekerja itu sendiri adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk kita. Gitu. Nah kalau kita melihat atau memikirkan pekerjaan kita, itu ada sebagai bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai tanggung jawab kita untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, apapun itu, setoksik apapun itu, seberapa banyak pun persoalan yang terjadi di situ. Coba saya pengen sharing dari teman-teman semua, apakah memang kalau kita melihatnya itu sebagai penyembahan kepada Tuhan, lalu kenapa itu semua bisa terjadi? Lalu kita menyikapinya gimana? Coba. Saya nggak tahu ya, kita kan punya lingkungan kerja masing-masing. Mungkin ada yang nyaman dan menyenangkan, mungkin ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita.
Mungkin ada yang, aduh aku harusnya bukan ini, tapi apa boleh buat karena tuntutan ekonomi gitu ya. Dan kadang-kadang akan sulit kita berbicara tentang pekerjaan, kehidupan itu sebagai anugerah kalau memang pergumulannya itu bahkan terhadap bagaimana saya bisa menyukai dengan pekerjaan yang hanya mencukupkan kehidupan saya untuk hari ini. Jadi memang agak susah ngomong itu di dalam kondisi ini. Tetapi pada akhirnya bukan masalah nilainya, tetapi sudut pandang kita terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bukankah kita akan mengerjakannya dengan sepenuh hati? Ya, dengan mengerjakannya dengan sukacita gitu. Walaupun itu mungkin bagi orang lain pekerjaan itu sepele, bagi orang lain pekerjaan itu kecil nilainya. Nah ini ketika kita berbicara tentang pekerjaan itu sebagai anugerah, mungkin perspektif kita akan bisa berbeda ya ngelihatnya. Oh kita bekerja itu untuk satu tujuan yang besar gitu ya. Di lingkup misalnya kita ada di dalam satu organisasi kan, walaupun saya misalnya menjadi bagian yang kecil di situ, tetapi saya ini termasuk orang yang ikut, kalau ilmunya manajemen itu kan ngomong gitu ya. Saya itu termasuk orang yang ikut ini loh, mencapai cita-citanya perusahaan ini loh gitu ya. Saya berkontribusi di sini untuk mencapai visi perusahaan ini gitu. Apalagi kita berbicara tentang Tuhan dan karyanya di dunia ini, di mana kita dan pekerjaan kita ada di dalamnya. Ya. Jadi sekali lagi, sebenarnya Alkitab mendorong kita untuk melihat bahwa pekerjaan itu adalah sebuah anugerah, pemberian bagi kita. Dan di situ seperti Adam, kita diberikan peran untuk ikut mengelola sebagai penata layanan di dalam karya Tuhan di dunia ini. Nah pertanyaannya buat kita adalah bagaimana sikap kita kalau memang yang kita hadapi adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita. Nah itu yang patut kita renungkan. Ketika saya menerima anugerah ini kok ternyata tantangannya banyak gitu. Enggak tahu. Mungkin teman-teman kalau punya pengalaman silakan sharingkan. Ada yang mau mencoba bercerita gitu. Atau oh enggak, kalau saya baik-baik aja sih. Saya kerja seneng-seneng aja sih gitu. Enggak tahu kalau seperti itu ya. Tapi kadang-kadang akan menjadi pergumulan kita kan. Kita melihat ini sebuah anugerah buat saya gitu ya. Saya tuh sering ngomong sama anak saya kalau lagi ngeluh gitu ya. Anak saya tuh kan yang gede udah kerja gitu ya. Baru setahun gitu kan. Biasa, kalau katanya kalau Gen Z itu hobinya ngeluh gitu ya. Memang ada benernya sih, walaupun nggak selalu. Aduh, kerja banyak banget. Aduh, sampai pulang malam. Aduh, sampai pulang. Katanya pulang ke Solo aja masih ditanya deadline gitu ya. Masih revisi gitu. Saya tuh cuma ngomong gini. Secapek-capeknya kamu kerja itu lebih capek orang nganggur yang nyari kerja nggak dapat-dapat ya. Nah, udah kalau sudah seperti itu dia, ya ini harus disyukuri loh. Karena secapek-capeknya kamu kerja, setoksik-toksiknya atasanmu, kalau kamu bisa memberikan yang terbaik ya, kamu seneng kok kalau hasil kerjamu diapresiasi. Daripada kamu lebih capek nyari kerja. Itu hidup cari kerja itu lebih capek dari orang yang capek bekerja. Saya ngomong gitu ke anak saya. Jadi sesedikit apapun, sekecil apapun yang kamu terima, ya terimalah itu sebagai anugerah. Karena apa? Setidak sempurnanya apa yang kamu terima itu lebih baik loh dibandingkan orang yang berjuang untuk mendapatkan ini. Karena itu mari kita mencoba belajar menghargai apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita sehari-hari. Entah kita menjadi apapun gitu ya. Entah kita sedang membangun bisnis yang penuh perjuangan. Tetapi marilah kita imani itu adalah anugerah dari Tuhan yang di situ Tuhan ingin berkarya melalui kita untuk kebaikan gitu. Ya kebaikan apa yang kita berikan gitu ya. Kalau ilmunya perusahaan-perusahaan besar itu kan selalu menuliskan visi hal-hal yang indah gitu. Karena memang satu hal yang dicapai gitu ya, pengen mencapai satu kesejahteraan dalam community ini dengan cara menciptakan apa. Nah, di situ kalau orang punya visi itu jadi yang dikejar itu bukan hanya yang dilihat sehari-hari gitu ya, tetapi mengejar apa yang jauh di sana gitu. Saya punya sekian tahun ke depan harus seperti ini gitu. Nah, bagaimana kalau yang harus seperti ini adalah kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kemuliaan itu bisa kita wujudkan melalui karya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Namun memang kalau kita melihat jernihnya manusia itu, ya, bekerja itu sebuah anugerah dan sebagai hal yang baik. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan manusia itu kan, manusia itu juga jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, namanya kerja itu jadi lebih apa? Lebih sulit ya. Kerja itu lebih sulit gitu. Tadinya kelihatannya menyenangkan, tetapi kerja itu menjadi lebih sulit. Karena ketika dosa itu masuk di dalamnya, apa yang indah dan baik di mata Tuhan itu menjadi nggak sempurna lagi. Karena hadirnya dosa di dalam kehidupan manusia. Nah, karena itu memang kita harus menerima bahwa di tengah-tengah kehidupan yang tidak sempurna ini, yang kita hadapi adalah banyak ketidaksempurnaan yang membuat kita harus beradaptasi, begitu ya. Beradaptasi dengan berbagai macam ketidaksempurnaan. Entah dengan rekan kerja, entah keterbatasan fasilitas, entah dengan tadi ya, berbagai macam hal yang menurut kita nggak realistis tetapi harus kita kerjain gitu. Nah itu tuh membuat kita di dalam kehidupan sehari-hari merasa bahwa kok hidup ini hanya untuk berjerih, lelah, capek, susah payah. Istilahnya tuh apa tuh kalau bekerja itu bahasa Indonesianya aja membanting tulang, memeras keringat gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang jadi nggak enak gitu. Sesuatu yang menjadi sangat berat gitu. Padahal ketika Adam ditaruh di Taman Eden, mengelola ciptaan, ngasih nama, sehari-hari itu ya saya membayangkan kerjanya Adam ini menyenangkan ya. Waduh, melihat gajah lewat gitu. Satu keseimbangan yang dikelola di Taman Eden itu kelihatan sesuatu yang menyenangkan. Dan ini adalah suatu ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan kayak gitu di sana gitu. Tapi bukankah ketika dosa itu terjadi, maka semuanya menjadi sulit gitu ya. Harus diupayakan dengan berbagai macam kerja keras, membanting tulang tadi gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan tujuannya yang buruk gitu ya. Bukan tujuannya yang rusak. Yang rusak itu kan sebenarnya prosesnya ya. Prosesnya yang rusak karena dosa, tetapi apa? Tujuan untuk memuliakan Tuhannya itu ya masih sama gitu. Jadi justru di dalam dunia yang nggak sempurna ini, dunia yang prosesnya sudah rusak ini, bagaimana ketika kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus, kita bertobat, mengetahui, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, apakah juga penebusan yang dilakukan oleh Tuhan itu juga mendorong kita untuk menjadi penebus dari segala persoalan yang terjadi gitu. Atau kita justru ngikutin arus gitu. Ya karena ngikut kan udah biasa kerja kayak begini. Kalau nggak diamplopin pasti nggak jalan, ya udah siapin deh gitu. Misalnya kayak gitu ya. Oh udah tahu ini kalau ngurus kayak begini udah tahu nih kosnya sekian gitu ya. Ini harus di top up sekian persen untuk kepentingan yang under table. Kalau nggak under table yang bisa cepet gitu ya. Ya udah kita kalau nggak ikut nanti nggak selesai. Itu aneh loh. Kayak sesuatu yang common dan akhirnya itu menjadi hal yang biasa. Ya. Nah ini kadang-kadang ya tadi terus kemudian menjadi satu pergumulan iman kita. Suka ngadepin kayak gitu nggak sih? Kalau kita ke gereja dengerin khotbah gitu ya. Aduh aku merasa berdosa Tuhan, saya kemarin kok melakukan itu ya gitu. Tapi nanti kalau udah Senin sampai Sabtu itu kadang-kadang ya diulangi gitu. Merasa nggak hal itu gimana? Pernah ngerasain kayak gitu nggak sih? Atau memang kita tuh memang benar-benar bisa lempeng gitu, betul-betul lempeng gitu. Aku hidup di dalam kekudusan, di dalam pekerjaanku, aku memuliakan Tuhan gitu. Nah ini juga pergumulan kehidupan kita di dalam kekristenan kita yang kita tuh sebenarnya sudah memiliki kesadaran bahwa saya ini umat tebusan Tuhan, saya udah bertobat. Tapi kok hidupku sehari-hari masih menghadapi kayak begini, gimana ya Tuhan gitu. Kalau saya nggak mau begini, apa yang terjadi kepadaku gitu. Nah ini juga pergumulan gitu ya. Pergumulan yang terjadi di dunia ini. Tapi sekali lagi, di tengah dunia yang berdosa itu apakah kita bisa menjadi orang yang berbeda? Bahkan bukan hanya berbeda, tetapi menebus setiap kesalahan itu untuk kita ini menjadi orang yang memiliki visi pekerjaan yang benar. Nah, visi pekerjaan yang benar itu apa? Berani untuk berbeda dengan yang nggak benar tetapi itu dianggap hal yang sudah biasa. Seperti Tuhan Yesus juga kan demikian. Melawan arus.
ketika dia menebus dosa manusia, maka yang dia lakukan adalah membereskan semua persoalan yang menjadi dosa manusia ditanggungnya, kemudian kehidupan ini diperbarui. Diperbarui apa? Supaya menjadi benar. Nah, di sini bagaimana sikap kita untuk bisa menjadi yang benar tadi. Nah, untuk menjadi yang benar, perspektifnya adalah bagaimana kita hidup di dalam kebenaran, di dalam pekerjaan kita gitu. Nah, hidup dalam kebenaran kan dimensinya banyak ya. Satu dimensi ke atasnya, kita benar di hadapan Tuhan, kita di dalam diri kita memiliki hati yang kudus gitu ya, dan berdampak kepada sesama itu menjadikan aura kebenaran itu menjadi hidup di lingkungan kita gitu. Bahwa kita memegang kebenaran yang berdampak bagi orang lain. Sehingga ketika kita berbicara tentang berubah menjadi yang benar, memiliki makna yang lebih dalam dan lebih jauh gitu. Kalau di dalam buku ini dikatakan memiliki makna eskatologis juga. Karena kan visi kerajaan surga itu ketika nanti Kristus datang kan akan ada langit yang baru dan dunia yang baru. Nah, bagaimana di dalam kehidupan dan pekerjaan kita pun memimpikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang hidup di dalam kebenaran. Sesuatu yang harus kita ubah. Apalagi kalau kita ini berada di dalam posisi yang memiliki power untuk melakukan perubahan. Nah itu. Kadang-kadang orang memiliki power untuk melakukan perubahan pun mengalami pergumulan itu tadi. Ini kalau nggak ikut seperti ini kok rasanya pekerjaan ini akan jadi lebih sulit gitu ya. Tapi kalau ikut seperti ini kan ini nggak benar gitu. Ya, jadi pergumulan-pergumulan yang seperti itulah yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tapi apakah ketika kita hidup di tengah dunia yang seperti itu, kita mau jadi yang berbeda? Kita mau tetap hidup kudus di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap persoalan yang harus kita hadapi, kita selesaikan dengan cara-cara yang benar. Nah, mungkin sampai di sini. Teman-teman mau sharingkan sesuatu nggak? Kayak saya gini ya, kayak saya tuh kan kerja di bagian marketing gitu ya. Orang marketing itu kadang-kadang gini, nek marketing itu setengahnya ngapusi ya, ngomongnya sing indah-indah tok, ele-ele orang ngomong gitu ya. Nah, betul ya, betul ya. Padahal tugas kita itu kan menciptakan value gitu ya. Satu value yang harus dibuktikan dari sentuh belief-nya gitu. Ilmunya marketing kan gitu. Ciptakanlah sebuah value yang menginspirasi orang lain. Tapi kalau di sentuh belief-nya nggak ada, barangnya song. Itu yang menghukum konsumen. Ya, jadi konsumen itu memang lebih kejam daripada bos gitu ya. Takut sama bos itu satu hal, tapi bosmu itu takut sama konsumen. Karena hanya konsumenlah yang bikin kita kaya, konsumenlah yang bikin kita bangkrut. Nah, kalau kita nggak bener gitu. Jadi ketika orang marketing itu ngomong gitu ya, di TV bikin iklan, ngomongin sesuatu yang indah gitu, yaitu kan kita yang menilai konsumen. Oh bener yang dikatakan ini, betul-betul inspiratif, betul-betul produknya itu memang deliver seperti yang dijanjikan gitu ya. Karena kadang-kadang udah ngomongnya indah-indah keluarnya zong, lalu kita kapok kan ya nggak beli kan gitu ya. Jadi hukumnya seperti itu gitu jadi sebenarnya. Tapi ya tadi hal-hal yang lebih jelas ya tadi menghadapi hal-hal yang tadi ya misalnya kayak bribery di dalam kehidupan sehari-hari itu kan awam gitu ya. Nanti kalau orang pajak datang berani nggak buka-bukaan? Nah, saya mau nanya dibuka semua nih nggak ada. Mau nanya apa silakan buka. Kita open gitu ya. Ya itu hal-hal dalam kehidupan sehari-hari lah. Atau coba yuk mungkin yang udah kerja bisa menceritakan pergumulan-pergumulan dalam bekerja itu kayak apa. Supaya ketika kita menyuntikkan nilai-nilai kebenaran di dalamnya itu, memang ada jalan menuju ke sana yang menginspirasi sesuatu itu bisa menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau kita membiarkan hal-hal yang toksik itu hidup terjadi di sekitar kita dan kita sendiri merasa bahwa itu adalah sebuah keharusan supaya pekerjaan ini bisa tetap berjalan, nah itu ya memang pada akhirnya dalam tanda kutip ini percobaannya cuma di hari Minggu ini. Nah, kalau Sabtu karena Sabtu sekarang banyak yang libur, jadi Sabtu dan Minggu deh. Oke, silakan kalau mau ada yang mau sharing gitu.
Kadang-kadang kan orang teman-teman ini suka menanyakan pertanyaannya retoris. Lah bagaimana lagi gitu? Emangnya berani gitu? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang sering muncul ya. Ada yang mau sharing sesuatu? Kalau melihat pekerjaan sebagai anugerah seperti yang tadi Pak Edi bilang, kemudian muncul pertanyaan bagaimana jika pekerjaan lingkungan yang terjadi tidak mendukung adanya konsep anugerah itu, lingkungan yang toksik, kemudian tuntutan yang di luar nalar dan sebagainya. Saya rasa kok pertama bahwa pergumulan itu terjadi di semua lini, di semua tipe-tipe pekerjaan dan juga apapun jabatannya. Saya mulai melihat bahwa justru anugerah itu tidak ditemukan di tempat yang sempurna, tidak mungkin ditemukan di tempat yang sempurna dalam konteks kita di dunia. Justru anugerah itu ditemukan di tempat yang ya bahkan di tempat paling menjijikkan pun anugerah itu ada. Sehingga kita perlu memaknai anugerah dengan kacamata yang baru, tidak sekedar ya kalau aku mengerjakan ini adalah panggilan harusnya lingkunganku mendukung dong, tidak begitu secara berpikir. Sementara sih saya baru berproses berpikir sampai sini sih, belum menemukan satu konklusi yang final. Ya, oke, ada yang lain? Mungkin mau sharing sesuatu. Ini memang satu pergumulan setiap orang pasti seperti itu. Pak Guntur mungkin? Ya, mungkin beda ya sama Bobi. Kalau kita kan memang ya aku kayak gini kan apa namanya? Kadang aja. Aja kodok, ngerti pekerjaannya sama. Maksudnya di luar ada rutinitas gitu loh. Jadi lebih banyak ya kita mau bagaimana. Cuma terkadang itu memang susahnya kalau ya tadi itu. Terkadang itu kita sudah bener tapi yang lain udah gitu. Mau ikut atau enggak gitu. Perdebatannya kan pergumulannya biasanya ke situ. Nah, akhirnya kan kita mencoba bertahan kan kadang gitu dulu. Tapi kan kadang juga tergoda karena jalan yang ditempuh itu singkat cepet gitu. Kadang kan seperti itu. Yang tergoda kok Guntur aja loh, Pak. Iya. Oh enggak, Andri kan cuma diajak. Ya. Jadi ya, jadi kan memang yang terjadi seperti itu. Kalau kita bicara anugerah, sebenarnya kan sebelum kehidupan kita itu bisa menjadi berkat dan anugerah bagi lingkungan kita yang nggak sempurna itu. Sebenarnya kan anugerah itu bersifat personal ya. Bersifat personal bahwa kita menerima apa adanya. Yang kita hadapi itu memang sebagai anugerah. Nah ini kan masalah mindset. Mindset kita sendiri ngelihat pekerjaan kita ini sebagai kutukan atau anugerah. Nah, kutukan atau anugerah itu mungkin kita bisa berada dalam posisi yang sama, bisa berada di dalam kondisi yang sama-sama tidak menyenangkan. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya justru berangkat dari cara pandang itu tadi. Kalau kita memandang pekerjaan kita, kehidupan kita sebagai anugerah, tentu yang kita lakukan adalah walaupun lingkungan saya toksik, walaupun atasan saya toksik, saya tetap bersukacita mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab saya dengan tuntas dan baik saya kasih gitu. Ya karena itu memang tugas saya. Atau kita lingkungannya toksik kayak begini, males lah. Seadanya aja. Kan gitu ya, ada orang yang kayak begitu. Males saya di sini gitu. Nggak menyenangkan gitu. Dikit-dikit ngomong resign tapi nggak resign gitu kan. Ada kan kayak gitu. Saya mau resign lah nanti tahun depan bikin apa? Tahun 2024 mau ke 2025 saya resolusinya tahun depan mau resign pindah perusahaan gitu. Tapi sampai Desember masih di situ gitu. Tapi dia masih toksik. Karena ya itu tidak bisa mensyukuri. Makanya saya tadi mencoba memberikan contoh yang ekstrim yang saya omongin ke anak saya tadi. Secapek-capeknya kamu kerja, itu anugerahmu loh. Itu berkatmu gitu. Jangan disia-siakan, tetap harus bekerja dengan baik. Disuruh revisi ya direvisi lah. Itu menantang daya tahanmu untuk bisa, kamu tahan nggak? Memang bekerja itu memang capek gitu. Kerja itu memang sulit gitu. Tapi kalau kita menghadapinya dengan sukacita, ini anugerah saya, ini membantu saya lebih berkembang. Anugerah kan bukan cuma gajinya ya.
ini membantu saya lebih berkembang, ini membantu saya ngerti bisnis ini membantu saya untuk siapa tahu nanti saya bisa bikin kerjaan kayak begini sendiri gitu ya. Nah itu ya udah revisi ya revisi, kurang bagus dibenerin, kasih yang terbaik gitu. Dulu awal masuk kerja gitu, waduh ini level banget ya. A direvisi B jadi C jadi D, begitu akhirnya balik ke A gitu. Bagaimana sih tahu gitu kan dari dulu ini aja gitu. Ya tapi kalau nggak ada alternatif kan nggak bisa milih, saya cuma ngomong kayak begitu. Ya alternatif harus tetap dibuat dong. Do the best gitu, do the best. Kayak tadi ya pergumulan itu tadi memang gini. Bersikap benar tuh kadang-kadang ada konsekuensi ya. Tapi konsekuensinya kan paling lebih lambat gitu ya. Tapi kalau lebih lambat ya kenapa kita nggak milih yang benar gitu. Ya itu memang kan kadang-kadang ya ada salibnya. Tapi kan itu sukacita kita kalau kita bisa benar dan menjadi agent of change untuk menyebarkan kebenaran itu di lingkaran pengaruh kita gitu. Setiap orang itu kan punya lingkaran pengaruh gitu ya. Nah, apakah kita yang tersedot masuk ke dalam lingkungan yang enggak ideal itu tadi dan kita merasa ya sudahlah, wong yang lain begini saya juga begini, atau kalau kita memegang kebenaran itu, bisakah kita menjadikan tim, menjadikan rekan kerja, menginspirasi mereka untuk mau menjaga integritas, untuk menjaga kebenaran itu. Dunia ini memang nggak sempurna, tapi kita bisa memilih untuk jadi benar gitu. Kita bisa memilih untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang kita yakini. Gitu. Oke, mau ada yang sharing yang lain? Silakan. Semua ini bekerja. Ya mungkin kalau saya mau sharing pengalaman ya ini ya, pengalaman. Saya pernah bekerja di dua perusahaan dan itu memang posisinya berbeda-beda. Di perusahaan pertama sama-sama di luar kota juga, itu posisi saya di sales marketing juga. Awal masuk itu saya semangat karena memang di sana tuh menerapkan keagamannya tuh, kepercayaannya tuh Kristen dan Katolik. Jadi setiap kali pagi masuk jam 8 ngadain renungan gitu, persekutuan gitu tiap hari dari Senin sampai hari Sabtu seperti itu. Nah, tetapi ketika mulai pekerjaan atau mulai bekerja start di jam 9, semua tenaga staff-staff di sana tuh benar-benar diforsir gitu ya. Diforsir artinya kerja harus sampai selesai. Kalau selesainya sampai jam 11 malam, baru pulang jam 11 malam. Dan itu dalam satu minggu itu hari Senin sampai hari Sabtu. Akhirnya apa? Ketika pelayanan atau keluarga atau gereja saya di Solo, jadi ini ya, jadi kacau gitu kan ya. Karena kan cuma pulang dari Sabtu malam, Minggu saya bekerja, Senin harus masuk keluar kota lagi gitu. Nah, suatu saat di situ saya mulai ini ya, mulai bergumul gitu ya, bergumul cerita ke istri saya waktu itu masih jadi pacar gitu kan ya, cerita ke orang tua saya gitu kan, kok nggak cocok ya kayak gini ya. Artinya kan gereja saya tuh di Solo gitu loh, pelayanan saya tuh di Solo, tapi kok karena pekerjaan pelayanan saya tuh jadi amburadul istilahnya. Jadi dah capek, mau ke gereja pun dah capek. Nah, ternyata pergumulan saya itu dijawab. Ada memang satu alma mater sama-sama di luar kota juga ngajak saya untuk gabung ke perusahaan itu. Nah, setelah gabung, tadi saya tahu memang kepercayaan di sana dah ini ya, dah campur ya, jadi nggak ada mayoritas gitu kan ya. Tapi jam kerjanya tuh hanya Senin sampai Jumat dan saya Sabtu Minggu bisa di Solo bareng keluarga. Nah, tetapi itu divisi saya jadi ganti, jadi ke pembelian. Nah, seperti yang tadi Pak Edi cerita, kalau namanya pembelian itu kan pasti ada pelancar-pelancar seperti itu ya, fee atau clearance seperti itu. Nah, tapi saya megang satu, yaitu integritas saya. Nah, ketika harga produk yang ditawarkan ya bisa dinegosiasi tanpa uang pelancar tadi, pasti kan harga produk murah gitu kan ya. Nah, saya pegang itu. Ketika sales-sales pada nawarin produk ke saya, nanti dapatlah uang, dapatlah fee. Nah, banyak kan memang saya tolak gitu kan. Nah, tapi senior-senior saya yang di sana banyak yang makan uang seperti itu, Pak.
Nah, singkat cerita, saya sudah 7 tahun di sana. Senior saya yang berpuluh-puluh orang itu tadi sudah pada nggak ada di sana. Nah, yang tersisa tinggal hanya saya. Nah, kemudian memang akhirnya kebongkar bahwa harga produk itu ternyata murah, gitu, murah di lapangan. Tetapi karena apa ya, semacam fee atau pelancar tadi, jadi masuk ke perusahaan itu mahal, gitu. Nah, saya yang istilahnya membongkar lah praktek-praktek kayak gitu. Nah, pada akhirnya memang apa ya, memang saya dimusuhin waktu itu, dimusuhin dengan staff-staff lain. Saya ditetapkan artinya ditetapkan itu ya kamu masih junior gitu kan, masih junior nggak tahu apa-apa, dah terima aja bang gitu loh. Terus sempat saya digituin. Nah, tapi memang saya teknik di tas, untungnya juga atasan saya, pimpinan saya kan masih satu alma mater, jadi saya tempat cerita juga masalah hal itu. Nah, akhirnya memang tangan Tuhan yang bekerja di situ sampai detik ini saya masih bertahan di perusahaan itu, dan juga akhirnya hal-hal semacam itu terhindar, Pak. Gitu. Yaitu semacam integritas sih kalau saya. Ya, makasih Chris. Ya, memang salah satu yang paling merusak itu kalau nggak punya integritas menurut saya. Jadi kayak di tempat saya bekerja sekarang, integritas itu menjadi nilai dasar. Ya memang kalau orang nggak punya integritas itu jadi apa ya, membuat suasana kerja itu jadi nggak penuh dengan ya tadi persoalan-persoalan kayak begitu. Tapi memang integritas itu memang harus ditegakkan dan memang harus tegas. Nah, tinggal bagaimana kita menjadikan integritas itu sebagai sebuah budaya sebenarnya. Jadi yang paling sulit itu kan membangun sebuah budaya yang baik di dalam satu perusahaan gitu, di mana di dalamnya banyak orang yang punya kepentingan gitu ya. Tapi memang membangun budaya perusahaan itu bukankah sesuatu proses yang berkelanjutan gitu ya, nggak bisa oke ya kita mencanangkan kita begini gitu, tapi kan kalau tidak di-maintain, tidak dibangun, tidak diberikan stick and carrot ya satu waktu itu akan bisa luntur gitu. Jadi nilai-nilai harus menjadi nilai dasar gitu. Di dalam konteks kita, walaupun dimanapun kita bekerja, usaha kita sendiri, bekerja sama orang lain, bukankah integriti itu ya nilai dasar kita sebagai orang Kristen? Pasti integritas. Integritas dengan apa ya? Dengan iman kita. Kita menjalankan apa yang kita imani di dalam kehidupan kita. Menarik. Dan memang kadang-kadang tadi pada satu waktu itu memang kita itu memang harus mencapai atau accomplishment ya, suatu penyelesaian tugas tertentu gitu. Di masa saya, ini saya ngomong contoh aja baru kemarin tuh ya. Saya ini kalau hari Rabu itu paling deg-degan di kantor. Paling deg-degannya tuh apalagi kalau lagi tugas lagi. Waduh, Pak Edi bawa renungan ya. Aku tuh kalau harus 6:30 sampai di sini tuh kadang-kadang juga deg-degan gitu. Bisa nggak ya gitu. Saya tuh kemarin jam 7 masih meeting di kantor, saya WA di grup gitu. Sorry ini saya nanti terlambat gitu. Saya tuh yang gelisah sampai jam 9 tuh meeting belum selesai. Akhirnya saya menyerah gitu. Aku WA deh di WA Bobi tuh. Titip ya saya mau ngomong ini di rapat. Ya sometimes kayak gitu tuh terjadi gitu. Tapi kan maksud saya pada satu waktu kalau itu bukan menjadi habit ya, pada satu waktu memang harus ada sesuatu yang harus kita selesaikan sesuai dengan janji kita ya, memang harus diselesaikan gitu. Itu kan bagian dari kita tadi, integritas itu kan apa? Kita menjanjikan sesuatu yang harus kita penuhi. Nah ini kebetulan korbannya rapat gitu, satu rapat mengorbankan rapat yang lain. Ya mohon maaf tetapi setidak-tidaknya saya menitipkan sesuatu yang bisa dibahas gitu. Jadi kadang-kadang hal kayak begitu ya memang terjadi satu pergumulan di dalam beberapa aktivitas yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Tapi saya ngomong kayak gini ya, aku tuh kan punya anak buah yang berkantor di Jakarta. Kalau mereka ke Solo tuh, di Solo tuh enak ya. Kita tuh kalau pulang kantor masih bisa lihat matahari loh. Mereka tuh pulangnya udah gelap, di jalan 2 jam. Tapi besok jam 8 udah di kantor lagi dengan wajah yang riang gembira.
Karena memang mindset yang dipikirkan, aku menyelesaikan apa hari ini. Gitu. Saya punya teman yang kayak begitu. Padahal dia tuh kalau pulang kantor jam 5, setengah 6 gitu, mungkin jam 8 baru sampai rumah nih. Itu kalau nggak macet kan. Sedikit sekali waktu untuk bisa cicat dengan keluarga gitu ya. Terus harus beristirahat, yang besok jam 7 udah harus jalan gitu. Kenapa kok jam 7? Bukannya, iya kalau jam 7 sih 1 jam nyampe Pak. Tapi kalau saya berangkat setengah 8 nanti bisa 2 jam gitu. Tapi dinamika kehidupan itu bahkan banyak orang yang bisa menerima ini sebagai konsekuensi yang harus saya jalani untuk bisa menjalani pekerjaan saya, menjalani tanggung jawab saya. Ini saya memberikan contoh yang ekstrim ya. Waduh, kalau saya tugas di Solo seneng banget Pak. Pagi bangun tidur ada matahari, masih bisa nyampe kantor nggak terlambat gitu ya. Pulang kantor kok ya masih ada matahari ya. Kemana-mana deket gitu. Naik ke Solo tuh naik mobil setengah jam udah di luar kota gitu. Waduh, kecil banget pikirnya gitu. Nah, bayangkan seperti itu, makanya aku tuh kemarin lihat di TikTok kan ada ya orang yang ngomong, wah Solo itu terkenalnya kayak jadi kayak slow living gitu ya. Ya kalian yang ngomong karena hidup kalian lebih keras gitu, saya cuma mikir gitu. Tapi produktivitas kita nggak mau kalah ya, karena kita dianugerahi waktu yang lebih banyak. Jadi selesaikanlah pekerjaan kita, jangan mau kalah sama orang yang lebih capek dari kita gitu aja. Jangan kita anggap ini sebagai privilege, tapi jadikanlah ini daya saing. Ya, kalau saya sih ngomong gitu aja. Oke, masih ada yang mau berkomentar? Jadi saya pengen menutup sharing ini untuk kita bisa menjalani kehidupan dalam kebenaran itu memang harus ada semacam disiplin rohani di dalam pekerjaan gitu ya. Jadi disiplin rohani dalam pekerjaan itu kalau di dalam buku ini dia memberikan beberapa tipe gitu ya. Beberapa tipe, salah satunya bagi orang-orang yang berfokus pada praktek-praktek kesalehan, seringkali orang melihat bahwa pekerjaan itu harus sesuatu yang kudus gitu. Jadi yang penting dalam pekerjaan itu adalah kekudusan. Jadi tipe orang yang seperti ini disiplin rohaninya adalah menjaga kekudusan di dalam segala jalan kehidupannya. Ya tadi walaupun di tengah lingkungan yang nggak kudus, tapi berusaha menjaga kekudusan menjadi orang yang lain. Ada orang yang disiplin rohaninya lebih di situ diistilahkan sebagai gospel working gitu ya. Jadi dia mempunyai kerinduan di dalam interaksi dengan setiap orang, hidupnya itu boleh tetap mengabarkan Injil bahkan di dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, kepada rekan-rekan kerja gitu ya. Ada yang skew ke situ, ada juga yang skew bahwa saya mempunyai keterbebanan untuk selalu mendoakan pekerjaan saya, rekan-rekan kerja saya. Hidupnya sebagai pendoa di dalam lingkungan kerjanya. Itu juga salah satu disiplin rohani yang baik gitu di dalam dunia kerja. Walaupun mungkin peran doanya itu kan tidak dilihat orang lain gitu ya, tetapi saya yakin doa itu mengubah sesuatu gitu. Ada orang yang disiplin rohaninya di dalam bekerja itu kayak melihat pekerjaan itu sebagai satu persekutuan dengan Tuhan di dalam pekerjaan gitu ya. Jadi mirip dengan tadi bahwa karena ini sebuah persekutuan dengan Tuhan, maka saya harus menjaganya tetap baik dan kudus gitu ya. Sebagai satu pekerjaan yang diperlengkapi dan diurapi oleh Roh Kudus, sehingga ya tentu outputnya harus mencerminkan buah-buah roh. Itu adalah bentuk disiplin rohani yang juga menjaga kekudusan menurut saya intinya. Dan yang penting lagi pekerjaan itu juga menjadi satu social justice sebetulnya. Artinya menjadi peran yang membawa keadilan, berbelah kasih, mengasihi gitu ya, mencintai dan dilandasi oleh kemurahhatian di dalam kita berkontribusi begitu. Ya, karena menjadi murah hati di dunia kerja itu kadang-kadang sulit ya. Sulitnya itu kadang-kadang merasa bahwa yang sebaliknya orang itu berpikir, saya itu bekerja paling keras di tim ini, kenapa yang dipromosi orang itu ya. Misalnya kayak gitu. Tapi ketika kemurahan hati,
kasih dan mencintai itu dibangun di dalam satu kerinduan bahwa kita ini sebagai orang-orang yang harus saling peduli dan mengasihi di lingkungan kerja, saya kira itu pun bisa mengubah sesuatu. Nah, mari kita melihat bahwa nilai-nilai kekristenan kita itu bisa menjadi sarana untuk menjadikan dunia ini lebih baik, menjadikan dunia kerja kita lebih baik, menjadikan lingkungan kita lebih baik gitu ya. Jadi daripada kita mengutuki hal-hal yang nggak sempurna di sekitar kita, marilah kita menginspirasi sekitar kita untuk menjadi lebih baik. Nah, ini berlaku umum saya kira ya, berlaku umum baik di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan ini bisa menolong kita untuk menjadi orang-orang yang dapat tadi menerima kehidupan sekitar kita, pekerjaan kita ini sebagai anugerah yang indah dari Tuhan buat kita semua. Oke, saya selesai sampai di sini. Dan saya merekomendasikan buku worship ini untuk dibaca. Ini yang saya sharingkan, saya nggak baca betul-betul semuanya, tapi saya skimming nyoba ngelihat, oh ternyata perspektif ini bagus. Saya pun dulu termasuk orang yang mencoba memisahkan gitu ya, memberikan porsi untuk kehidupan rohani, memberikan porsi untuk dunia kerja yang kadang-kadang itu kok lama-lama menjadi kehidupan saya yang lain gitu. Kita kan bukan two face gitu ya, yang kesana sama kesini itu berbeda. Tapi marilah tadi kita menyadari bahwa bahkan pekerjaan kita itu adalah sarana untuk penyembahan kepada Tuhan. Maka kita terima itu sebagai anugerah dan mari kita jadikan penyembahan itu, pekerjaan kita itu juga sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, seperti Roma 12 ayat 1 yang tadi kita baca di awal. Oke, terima kasih. Dari saya begitu. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Edi untuk sharing pada hari ini. Ya, kembali kerjaan kita bukannya sudah jadi lagu. Kita bekerja bukan hanya sekedar bekerja untuk Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi, ya kita kerjakan sebaik mungkin. Oke, untuk menutup ya, foto dulu atau? Doa. Ya, doa dulu ya. Oke, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk sharing hari ini sama-sama. Kami boleh lebih memahami lagi, mengenal lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kehidupan kami dalam bekerja. Bagaimana kami harus bergaul, bagaimana kami juga harus melihat lingkungan kami terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar kami. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami itu semua boleh menjadi penyembahan kami kepada Tuhan. Biar kami terus berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk memiliki hidup yang terus penuh dengan integritas semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke perjakas ya, sebelum kita makan-makan, saya mau mengundang semuanya untuk maju ke depan. Kita mau foto-foto dulu.